sekalian ini. Yang pertama tentang AKM, kami menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua atas partisipasi panjenengan sehingga sekolahan kita ini terlihat di tingkat kabupaten, bahkan terlihat di tingkat nasional. Bahwa untuk Kabupaten Jember yang tercatat paling aktif mengikuti selama ini adalah SMP 2 Kencong dan SMP 1 Ajung. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Nah, bahkan kemarin pada rapat subrayon itu secara spesifik Dinas Pendidikan menunjuk kepada kita, disampaikan bahwa untuk sekolah kita sudah tuntas semua. Makanya Senin kemarin ada teman-teman dari SMP 2 Puger yang berkunjung ke kita untuk ngangsu kawruh masalah AKM, BIMTEK AKM. Padahal sesederhana itu. Ke depan Bapak dan Ibu, tolong untuk sering-sering buka portal Guru Belajar. Karena di sana kita bisa meningkatkan kompetensi kita secara gratis, mudah, murah, dan kita bisa menentukan jadwalnya sendiri. Ada banyak BIMTEK di sana yang bisa kita ikuti. Kemudian khusus untuk kita, BIMTEK AKM kita, tolong dituntaskan sekali sampai ke pengimbasan. Pengimbasan tidak perlu jenengan harus di depan laptop dan sebagainya. Ya jenengan ngomong-ngomong masalah AKM kemudian dengan teman-teman diskusikan, disorting di video, kemudian naikkan di YouTube biar sertifikatnya segera keluar, biar tuntas. Kalau sudah tuntas di sana masih ada pendidikan PKH-nya, percakapan hidup untuk life skill-nya, ikuti itu. Atau mungkin yang jenengan belum ikut pendidikan di masa atau pembelajaran di masa pandemi, kalau memang masih ada. Terus terang Bapak dan Ibu, BIMTEK yang semacam itu banyak, baik yang sudah terakreditasi ataupun belum. Saya mempunyai 52 sertifikat. Sertifikat. Salah satunya dari yang Kemdikbud itu dan dari yang lain. Jadi tuntaskan sampai dengan kegiatan pengimbasan, utamanya kepada teman-teman MGMP. Karena yakinlah teman-teman MGMP di sekolah yang lain itu juga banyak yang belum mengikuti. Maka tidak kesalahan dengan mengimbaskan itu. Kemudian masih terkait dengan AKM yang untuk siswa, inilah esensi perubahan yang luar biasa. Bu Nuzul hari Senin kemarin ke Suprayon ngambil DNS AKM. Untuk anak kelas 8 sampling kita kena 45 orang dan 5 orang cadangan, dan ini jumlahnya 50 orang. Begitu Bu Nuzul pulang, ada notifikasi di HP saya tentang Kemdikbud, dari Kemdikbud yang menayangkan Pak Nadiem sedang berpidato yang menyampaikan bahwa AKM yang Maret dibatalkan, sehingga tahun pelajaran ini tidak ada AKM. AKM baru dilaksanakan September, Oktober, November, rentang waktunya itu. Kalau nggak September, Oktober ya Oktober, November, dengan rincian September itu untuk kelas 7, sedangkan Oktobernya untuk kelas 8. Kalau dimulai Oktober, berarti Oktobernya itu untuk kelas 7 dan Novembernya untuk kelas 8. Tetapi jangan salah tafsir. Lupa kelas 7 kok sudah di AKM itu bagaimana? Dia kan baru saja tamat SD. Maksudnya begini, yang dimaksud kelas 7 adalah kelas 7 tahun pelajaran sekarang. Sehingga pada bulan September atau
Oktober menjadi kelas 8. Termasuk yang saya sampaikan kelas 8. Kelas 8 itu untuk tahun pelajaran yang sekarang. Sehingga tahun pelajaran depan yang September Oktober itu udah kelas 9. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita ngomongnya adalah pada bulan September yang akan datang, yang AKM adalah kelas 8 dan kelas 9 seluruh siswa. Seluruh siswa. Tidak lagi sampai. Tapi sekali lagi ini informasi yang sekarang ini sangat cepat sekali untuk berubah. Maka jangan jerining ini saya ini kok ini. Iya. Itulah esensinya sekarang. Sehingga untuk yang sudah DNS keluar, nggak usah menginformasikan ke anak-anak batal dulu, nggak usah. Tapi kita nggak usah bekerja dulu, diam dulu sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. Karena petunjuknya terakhir itu yang di videonya adalah Nadiem Makarim. Nggak tahu kalau ada orang yang sangat mirip begitu ya Bu ya. Karena katanya Pak Catur itu setiap kepala negara itu pasti punya tiruannya 5. Jadi kopi 1, kopi 2, kopi 3, kopi 4, kopi 5. Bisa jadi yang ke Kalimantan Robos Banjir kemarin adalah kopi 4-nya Jokowi gitu ya. Ya itu pekerjaan intelijen Bu. Katanya begitu. Sehingga kalau sudah ada 5 berarti yang penting istrinya hafal gitu ya. Kalau nggak hafal susah itu nanti. Jadi dibau dulu keringetnya ini benar nggak ini keringet yang original atau yang A1 atau yang kopi 1, kopi 2, kopi 3, kopi 4 dan seterusnya. Ini Bapak dan Ibu, sehingga informasi per hari ini adalah KKM mundur ke bulan September, Oktober, November. Pesertanya seluruh siswa kelas 7 dan 8 sekarang. Nah, di tengah ketidakpastian yang semacam itu Bapak dan Ibu, kita memang harus siap dengan kemungkinan terburuk. Dulu bulan Desember kita mempersiapkan situasi terburuk untuk menghadapi masa pandemi. Saat itu bahasa saya adalah kumpulkan gelondongan PowerPoint untuk 1 tahun. Dan ternyata terbukti sekarang kita agak lebih siap dibandingkan dengan yang lain, karena ketika yang lain belum siap-siap kita sudah mempersiapkan diri. Nah, terkait dengan AKM itu, maka saya bersama dengan beberapa sekolah yang lain, intinya sekolah kita itu aja dan beberapa sekolah yang lain banyak yang ikut, kita sudah memesankan buku kupas AKM untuk 2 level kelas 7 dan kelas 8 sekarang, yang nantinya pada bulan September sampai dengan November nanti kelas 7 dan 8 sekarang itu yang akan melaksanakan AKM. Buku insya Allah minggu depan datang. Sesudah datang, otomatis nanti Bapak Ibu guru akan kebagian satu untuk ya jangan sampai anak-anak tanya kita nggak bisa jawab dan semacam itu. Kemudian pola pendistribusiannya nanti buku itu akan dipinjamkan kepada siswa. Untuk siswa kelas 7 dan kelas 8, tolong untuk kurikulum dan waka akademik bersama dengan pustakawan untuk mempersiapkan mekanismenya. Insya Allah hari Selasa atau Rabu datang bukunya. Langsung di lembur, Bu, siapa yang pustakawannya? Bu Tias. Lembur, sudah di stempel dan sebagainya. Kemudian minta jadwal ke Bu Nuzul yang memberikan jadwal ke anak-anak.
tanggal berapa itu kelas berapa, tanggal berapa kelas berapa, dan seterusnya. Syukur-syukur kalau bisa pembagiannya itu nanti dibarengkan dengan anak-anak nyerahkan LKS, sehingga kan nggak terlalu sering ke sekolah. Kalau nggak bisa ya ditata bagaimana. Termasuk yang dipinjamkan ke Bapak Ibu guru, di administrasi dulu di perpustakaan, kemudian bagikan kepada Bapak Ibu guru. Karena kita pesan 380X itu untuk guru-guru 1111 plus siswa kelas 7 dan kelas 8 sekarang, insya Allah cukup. Ini antisipasi Bapak dan Ibu. Kalau ternyata tahun depan itu sampling separuh anak, 50 anak lagi, ya nggak apa-apa. Daripada nanti kebijakannya yang sekarang ini full total, tetapi ternyata kita hanya mempersiapkan atau kita tidak mempersiapkan apa-apa, sehingga nanti pas kita kena AKM, nilai kita terekod bawah sekali, kan nggak enak juga. Karena untuk AKM besok itu adalah online full. Beda dengan UNBK kemarin. Kalau UNBK kemarin itu masih semi online. Yang online kemarin itu adalah yang UNBK itu data dari pusat diunduh melalui aplikasi yang disiapkan, kemudian masuk ke server. Dari server dibagikan kepada siswa secara katakan itu offline itu pembagiannya. Yang online cuma servernya saja. Sesudah itu jawaban anak-anak masuk ke server, baru oleh server dikirimkan lagi ke pusat. Itu. Kalau besok enggak, ya kayak panjenengan buka YouTube. Kayak jenengan lihat siaran langsung di IG, siaran langsung di Facebook dan sebagainya. Sehingga langsung jawaban anak juga langsung ke sana, sehingga server tidak lagi diperlukan. Tapi teknisi dan proktor tetap, ya fungsinya untuk memfasilitasi itu, tetapi tidak lagi menggunakan server. Ini untuk langkah cepatnya, sehingga Bapak dan Ibu belanja buku tiap tahun itu sekolah diwajibkan belanja buku. Yang tahun kemarin kita belanja tambahan buku elektronik untuk 2 mapel itu ditambah dengan buku elektronika, buku komputer kalau nggak salah ya Pak, buku IT, ya informatika, bukan elektronika, maaf, informatika. Kemudian yang tahun ini kita belanja bukunya adalah AKM. Harganya juga mehong Bapak dan Ibu, lumayan, tapi biarlah itu nanti memang kewajibannya sekolah. Sehingga tolong nanti Bu Nuzul dan Bu Naila udah mulai nata kira-kira tanggal berapa anak-anak ini didatangkan untuk, mungkin kalau yang kebagian yang akhir yang mengumpulkan LKS, buku pengayaan itu ditambah dengan pelayanan di Kopsis. Ya, nah perpustakaan. Untuk pelayanan di perpustakaan, bukunya letakkan aja di sini, di sini, kemudian dibagikan di sini, sehingga anak-anak nggak sampai masuk ke sana. Tidak harus di ruang perpustakaan. Itu. Terus yang ketiga terkait dengan PPDB.